Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, dimana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu dari kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan di masa lalu ataupun untuk saat ini dan pihak ketiganya. Oke Wak Geng, siang hari ini saya ingin mengarah terhadap energi kamu. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu untuk siang hari ini, dan apa yang sedang kamu pikirkan untuk siang hari ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat Wak Geng, apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu untuk siang hari ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran terhadap pemikiran kamu, yang dimana pemikiran kamu untuk saat ini saya melihat sepertinya ada kondisi yang membuat diri kamu sangat bingung. Kondisi yang membuat diri kamu bingung. Apakah ini berkaitan terhadap perasaan kamu? Mungkin saya mengatakan iya. Apakah ini berkaitan terhadap kondisi pekerjaan kamu? Mungkin bisa saja. Karena kondisi kebingungan kamu ini seakan-akan kamu ingin bergerak, tetapi kondisi kamu tidak memungkinkan. Kamu ingin melepaskan, tetapi pemikiran kamu ingin kembali di masa lalu. Ketika diri kamu ingin kembali ke masa lalu, perasaan kamu seakan-akan merasa tidak nyaman. Kita lihat kartu berikutnya. Price of Sword. Seseorang yang memegang satu pedang. Raja atau ratu, perempuan atau laki-laki. Kalau saya mencoba untuk mengambil pedang yang dipegang, seakan-akan pedang ini kamu sudah menyadari kondisi kamu itu membutuhkan yang namanya kebebasan, tetapi
kebebasan yang ingin kamu nikmati seakan-akan membuat diri kamu masih menerima suatu hambatan. Atau bisa saja, Wak Geng, saya mengategorikan diri kamu sudah menikmati suatu kebebasan atau suatu kemerdekaan di mana kebebasan kamu itu dengan diri sendiri, tiba-tiba orang di masa lalu kamu masih saja mengganggu kamu. Di saat diri kamu sudah mulai menerima suatu komunikasi dari energi baru, seakan-akan energi di masa lalu kamu ini memantau kamu dan berusaha untuk memberikan hambatan terhadap komunikasi tersebut. Dan di sisi lain, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan saya suatu gambaran yang dimana saya mengategorikan diri kamu itu seseorang yang begitu sangat kuat. Kenapa? Karena diri kamu memperlihatkan bahagia padahal kondisi batin kamu kacau. Ibarat memakai topeng, berpura-pura bahagia padahal bersedih. Dari kesedihan yang kamu rasakan itu justru ada nilai positifnya, Wak Geng. Kenapa saya mengatakan ada nilai positifnya? Yang seakan-akan diri kamu sudah tidak lagi ingin memberikan berbagai kepercayaan terhadap berbagai pihak. Walaupun diri kamu memakai suatu topeng yang memperlihatkan diri kamu berpura-pura bahagia, tetapi kepura-puraan kamu itu seperti menunggu satu momen kapan untuk bertindak secara tegas dan keras. Price of Sword, pedang yang berdiri tegak, yang seakan-akan pedang ini ingin dilemparkan karena memang kondisi kekacauan. Kita lihat kartu berikutnya, The Fool. Wow, banyak arti, tetapi saya hanya mengambil 2 arti. Arti pertama, saya hanya ingin mengatakan terhadap diri kamu, mungkin di masa lalu itu adalah kecerobohan yang pernah kamu lakukan sehingga membuat diri kamu menganggap sesuatu hal yang membuat diri kamu menerima kebodohan. Tetapi di balik dari kecerobohan yang pernah kamu lakukan, baik secara keuangan, pekerjaan, ataupun hubungan asmara kamu, saya melihat kecerobohan kamu itu membuat diri kamu lebih paham dan lebih mengambil sisi pembelajarannya. Kenapa saya mengatakan kamu lebih paham? Karena diri kamu bisa menarik kondisi energi kamu itu agar bisa berhati-hati. Memang saya mengakui kecerobohan kamu itu membuat diri kamu merasa dirugikan. Tetapi dari situasi kerugian tersebut, kamu bisa memilih dan memakai logika kamu secara lebih mendominasi untuk kedepannya. Kalau saya menarik dari arti kedua, The Fool ini, akibat dari kecerobohan kamu itu ada awal untuk mendapatkan suatu perubahan. Tetapi perubahan ini kamu lakukan agar diri kamu tidak bisa untuk dimanfaatkan kembali. Kenapa saya mengatakan tidak bisa dimanfaatkan kembali? Karena akibat dari tindakan orang yang selama ini kamu prioritaskan membuat diri kamu menerima berbagai dampak negatif karena manusia itu lebih mendominasi untuk menikmati suatu kebebasan. Ya, secara otomatis kalaupun manusia itu ingin kembali terhadap diri kamu,
muncul di dalam pemikiran kamu itu untuk memikirkan atau tidak lagi untuk menerima orang yang toksik. Kita lihat kartu berikutnya. The Empress. Wow. Kartu The Empress yang keluar, wah geng. Sepertinya untuk saat ini diri kamu sudah mengambil sikap yang dimana kamu sudah bodoh amat. Bodoh amat dalam arti sudah merasa lelah, bosan, jenuh. Ya, kalau orang mau menganggap dan menerima perlakuan saya, itu mah urusan mereka. Yang penting untuk saat ini sudah tidak waktunya lagi untuk memperdulikan atau memberikan rasa kenyamanan terhadap orang lain. Kartu yang saya pegang ini seakan-akan diri kamu sedang memprioritaskan kondisi keuangan kamu daripada kondisi perasaan kamu. Kalaupun diri kamu masih memprioritaskan perasaan kamu, karena itu adalah unsur keterpaksaan yang kamu lakukan. Karena seakan-akan kartu ini berbicara terhadap beban dan tanggung jawab kamu yang begitu sangat berat. Apalagi diri kamu yang menerima status single parent. Beban yang mengharuskan diri kamu hanya fokus terhadap beban tersebut, bukan fokus terhadap perasaan kamu. Kalaupun diri kamu fokus kembali terhadap perasaan kamu, mungkin perasaan itu tidak akan seperti di masa lalu. The Empress, di sisi lain, ada yang sedang kamu perjuangkan. Dan ada yang sedang kamu tunggu-tunggu. Ini Dewa geng. Saya tidak tahu apakah perkataan saya tadi bisa masuk secara logika kamu atau tidak. Kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, angkat. Tetapi kalau tidak usah kamu angkat, wak geng. Dan jangan paksakan perkataan saya tadi agar bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Tetapi saya melihat kartu The Empress ini, gimana saya harus mengatakannya? Kalaupun saya mengatakan kalau dari dulu kamu memakai yang namanya logika, mungkin saya akan menyalahkan diri kamu. Tetapi apa yang sudah terjadi, biarkan itu terjadi, lupakan. Sekarang diri kamu perbaiki kondisi kehidupan kamu. Jadilah diri sendiri. Tidak perlu diatur orang lain, tidak perlu untuk menunjukkan siapa diri kamu, tetapi tunjukkan diri kamu mampu menangani beban dan tanggung jawab tersebut. Kita lihat kartu berikutnya. Price of Cups. Dan untuk saat ini sepertinya diri kamu lebih menyerahkan diri terhadap Sang Pencipta. Ibaratnya apapun yang terjadi yaitu urusan Sang Pencipta. Mau mendapatkan suatu karma, mau mendapatkan suatu keadilan terhadap orang yang telah menyakiti diri kamu, kamu lebih percaya terhadap jawaban dari Sang Pencipta. Seperti orang yang mendekatkan diri terhadap jiwa spiritual. Muncul kartu Two of Swords. Terdiri dari dua pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari kedua pedang, kartu yang saya pegang ini sepertinya diri kamu itu merasa putus asa. Ada satu hal yang sedang kamu lakukan, tetapi apa yang kamu lakukan itu seperti orang yang tidak memiliki harapan.
Terlebih dahulu sepertinya pemikiran kamu ini berpikiran overthinking ya Wak Geng. Ini kartu buntu. Seperti orang yang putus asa, yang sudah menyerah. Padahal alam semesta berbicara lain. Muncul kartu The Sun, The Universe. Alam semesta berbicara lain dari pemikiran kamu yang overthinking tersebut. Memang saya mengakui kondisi kamu buntu. Apapun yang kamu lakukan seakan-akan diri kamu kembali dan kembali. Tetapi kalau diri kamu sudah mengambil satu sikap untuk berubah dan diri kamu lebih percaya terhadap diri sendiri untuk bangkit, alam semesta pun akan berpihak terhadap diri kamu. Dan masih ada awal di mana diri kamu akan mendapatkan suatu kemurnian. Kamu tidak perlu bimbang. Kamu tidak perlu bingung. Ada kok jawaban dari alam semesta terhadap diri kamu. Kita lihat kartu berikutnya. The Emperor. Kamu akan stabil. Kamu akan seimbang, tetapi kestabilan dan keseimbangan itu dapat kamu terima tergantung bagaimana tindakan kamu. The Emperor, kestabilan, kenyamanan akan kamu dapatkan. Tetapi biarkan diri kamu itu melakukan semua cara berdasarkan intuisi kamu. Biarkan diri kamu yang memerintah diri kamu sendiri. Ini dia Wak Geng. Tetapi yang saya takutkan untuk saat ini, ketika diri kamu ingin menciptakan suatu perubahan, manusia di masa lalu kamu masih saja mengganggu kamu ini. Manusia yang tidak pernah bertanggung jawab terhadap diri kamu, manusia yang tidak pernah memperdulikan diri kamu, selalu mencari tahu bagaimana kabar kamu. Seperti apa ya? Di masa lalu meninggalkan diri kamu, tetapi untuk saat ini memantau diri kamu seakan-akan tidak terima diri dia meninggalkan diri kamu. Ini dia Wak Geng. Dan di sisi lain, kartu ini pun mengharuskan diri kamu mencari seseorang yang dimana seseorang ini bisa mengarahkan dan memberikan bimbingan terhadap diri kamu. Dalam kategori, kamu harus bisa bergaul terhadap beberapa orang yang dimana pemikiran dari beberapa orang itu untuk kemajuan, bukan untuk membuat kesedihan. Carilah suatu ruang circle yang dimana circle tersebut membuat atau menciptakan kemajuan, bukan memberikan berbagai dampak toksik. Kita lihat kartu berikutnya. Seven of Clubs. Ternyata masih ada orang yang berangan-angan dan berimajinasi untuk kembali terhadap diri kamu. Nine of Swords. Wow. Terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-9 pedang, saran saya cuma satu. Di mana saran saya ini letaknya terhadap pemikiran kamu. Karena yang saya lihat pemikiran kamu ini seperti orang yang menyimpan sisi trauma begitu dalam. Yang dimana sisi trauma ini tidak bisa kamu lepaskan sekuat apapun diri kamu mencari suatu kesibukan agar pemikiran kamu dari sisi trauma tersebut hilang. Saya rasa tidak. Saran saya cuma satu Wak Geng. Buat kondisi batin kamu itu merasa tenang. Kalau kondisi batin kamu sudah merasa tenang, nyaman, bebas,
secara otomatis batin kamu itu akan memberikan suatu sinyal di dalam pemikiran kamu, agar sinyal tersebut membuat pemikiran kamu lebih rileks. Nine of Swords, kalau saya kaitkan terhadap Seven of Clubs, yang saya kaitkan terhadap The Emperor, sepertinya orang yang berangan-angan untuk kembali terhadap diri kamu merasa menyesal telah memberikan suatu tindakan tidak memperdulikan diri kamu, merasa bersalah dan ingin kembali, tetapi di sisi lain kamu sudah bodoh amat. The Empress dengan The Emperor, mau kembali mau tidak kembali, saya rasa tidak berpengaruh. Itu yang kamu pikirkan. Tidak ada pengaruh dan tidak memberikan dampak positif kalaupun manusia itu kembali terhadap diri kamu atau tidak kembali. Toh juga diri kamu masih menyimpan sisi trauma akibat dari perbuatan manusia itu. Kita lihat kartu berikutnya. Sensitif. Ya iyalah sensitif. Bagaimana mungkin tidak sensitif diri kamu, karena orang yang selama ini kamu prioritaskan tidak pernah menghargai diri kamu. Kita lihat kartu terakhir. The Chariot. The Chariot, unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Chariot ini, ada orang yang tidak bisa move on dari diri kamu. Ada orang yang belum bisa move on dari diri kamu, atau jangan-jangan diri kamu yang belum bisa move on dari orang yang telah menyakiti kamu. Karena yang saya lihat dari kartu yang saya pegang ini, ada satu pergerakan yang seakan-akan pergerakan ini masih mengharapkan seseorang untuk kembali, tetapi dengan versi yang berbeda. Kenapa, Wak Geng? Dari kondisi batin kamu sudah tidak peduli, tetapi dari kondisi perasaan kamu, sepertinya diri kamu mengharapkan untuk kembali, tetapi beda versi. Hitam di atas putih, putih di atas hitam. Ini dia, Wak Geng. Ternyata ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu untuk siang hari ini, saya menarik satu kesimpulan. Sepertinya yang sedang kamu pikirkan itu untuk mendapatkan suatu awal kemurnian. Dan untuk saat ini, diri kamu sudah bersikap tegas. Dan dalam waktu dekat, Wak Geng, ini manusia akan kembali. Oke, Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu ketika siang hari ini saya mengarah terhadap diri kamu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak. Sakit kali badanku, sakit sesakit-sakitnya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus.